Sampaikan bahwa update-nya per hari ini ya, yang pertama terkait dengan penggeledahan ya, beberapa waktu yang lalu penyidik juga terus melakukan penggeledahan di Tanjung Gerem ya, di salah satu kantor, dan dari sana penyidik menemukan ada 10 kontainer dokumen ya. Jadi dokumen itu dalam bentuk kontainer dokumen itu ada 10, kemudian ada 3 dus juga berisi dokumen, dan ada barang bukti elektronik. Barang bukti elektronik itu ada yang sifatnya HP, handphone maupun flash disk ya, yang berisi data-data report dan kontrak. Dan itu sekarang sedang dipelajari oleh penyidik ya, untuk mencari korelasi dengan perkara ini. Nah, kemudian per hari ini bahwa terkait dengan pemeriksaan, penyidik akan fokus dulu untuk melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka ya, sebagai saksi ya. Jadi karena ada 9 tersangka, maka sesuai dengan perannya masing-masing dikaitkan dengan dokumen dan data yang sudah diperoleh, maka para tersangka ini akan diperiksa statusnya sebagai saksi untuk membuat terang ya, sejauh mana dia mengetahui, memahami, merasakan terkait dengan apa yang sudah terjadi di Pertamina Patraniaga ini terhadap perkara ini. Nah, itu terkait soal update-nya. Artinya kan sudah ada penggeledahan, kemudian juga akan ada pemeriksaan para tersangka sebagai saksi. Ada lagi nggak Pak saksi yang akan diperiksa? Mungkin kalau kita kaitkan dengan ada statement nih dari Ahok kemarin terkait dengan adanya dugaan keterlibatan BPK dalam kasus korupsi ini, apakah memungkinkan Kejagung ini akan memanggil BPK atau mungkin Ahok dipanggil juga diperiksa? Nah, terkait apakah ada pihak-pihak yang akan dipanggil, diperiksa dalam perkara ini, saya kira semua terbuka ya, sepanjang itu menjadi kebutuhan penyidikan. Nah, jadi kan penyidik tentu dalam rangka membuat terang tindak pidana ini, membuat satu perencanaan ya, untuk dalam rangka membuat terang tindak pidana, menemukan bukti-bukti, dan tentu ini akan diselaraskan dengan unsur-unsur pasal sangkaan ya. Misalnya kalau unsur barang siapanya, tentu akan dicari bukti-bukti yang bisa menjelaskan unsur barang siapa, unsur melawan hukum, dan seterusnya. Oleh karenanya siapapun, pihak-pihak manapun, ketika penyidik menilai bahwa ini menjadi kebutuhannya, maka bisa saja untuk dipanggil dan diperiksa. Nah, terkait dengan pernyataan yang bersangkutan, apakah ada pihak-pihak tertentu sebenarnya yang terkait dengan perkara ini, maka saya kira ya ini harus diperjelas ya. Nah, kalau misalnya konteksnya nanti yang bersangkutan harus dipanggil, ya silakan saja sampaikan ya, karena kami sekarang, penyidik sekarang sedang fokus pada bagaimana perbuatan-perbuatan dari para tersangka ini disesuaikan dengan data-data dokumen, bukti-bukti yang diperoleh, betul-betul bisa menjelaskan itu. Nah, kalau misalnya nanti yang bersangkutan harus dimintai pertanggungjawaban, tentu kita lihat apakah itu menjadi kebutuhan dari penyidikan. Sejauh ini dari penyidik sudah mengetahui soal ini dan mungkin ada rencana untuk memanggil begitu, karena untuk mengklarifikasi juga terkait dengan pernyataan. Ya, itu yang saya sebutkan, artinya ini kan terus bergulir kan. Nah, bergulir, lalu nanti kita lihat apakah misalnya dari, kalau yang nggak salah kan, apakah statusnya sebagai komisaris dan seterusnya. Jika penyidik merasa perlu dari sisi pengawasannya, nanti kita lihat seperti apa ya, apakah ini juga berkaitan dengan perbuatan para tersangka. Nah, saya kira di situ dia akan dikaji apakah itu menjadi kebutuhan penyidikan. Kemungkinannya dalam waktu dekat mungkin akan dipanggil Ahok atau mungkin memanggil BPK? Kalau ada pihak-pihak yang akan kita panggil, akan kita update. Ya, akan kita update. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.